Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Syukurlah, bagaimana kalian di ujian ini? Sudah sehat? Tidak dekat. Saya percaya sangat sehat, sehat walafiat. Benar? Benar, Ibu. Baik. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, siapa yang memimpin kita di dalam nyanyian dan doa? Susi. Oke, ayo Susi maju. Semangat dalam memimpin biar kita tidak hanyut dalam perkuliahan pada sana. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kelas kita bersatu di dalam doa. Bernyanyi dulu dengan Saya ulang teman-teman berdiri bersama-sama dan kita bernyanyi. Allah itu baik, sungguh baik. 3, 2, ya. Segala bersyukur hanya bagimu Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur pagi hari ini kami kembali berkumpul untuk memulai proses pembelajaran kami dengan setiap apapun materi yang telah kami terima Tuhan, tanamkan dalam hati kami. Berkati juga guru kami yang akan mengajarkan kami. Tuhan terus berikan dia hikmat agar dapat mengajarkan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan dan Allah tenaga kami makin. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. baik, terima kasih Susi yang telah memimpin kita dalam nyanyian dan doa. Minggu lalu apa materi kita? Sofi, apa Sofi? Tentang Kristus dan budaya adalah paradoks. Susi, Kristus dan budaya. nah jadi minggu lalu kita telah belajar tentang Kristus dan budaya dan paradoks. Nah jadi hari ini kita masuk di Kristus melawan budaya. Nah jadi harus dipahami anak-anak seperti apakah Kristus melawan budaya, apakah Kristus itu bertentangan dengan budaya apa tidak. Nah jadi di sini nanti kita mengetahui tentang bagaimana peran Kristus dalam melawan yang namanya kebudayaan. Nah jadi fokus ya anak-anak, fokus. Jadi nanti ditanya apa materi kita pada hari ini. Materi kita hari ini yaitu Kristus melawan budaya. Oke, di sini mau bertanya, apa itu budaya?
di budaya itu ciri khas di suatu daerah, Bu. Terima kasih ya. Ini sangat bagus pendapat si Adema bahwa kalau kita berbicara tentang budaya, bahwa budaya itu adalah suatu kebiasaan yang terdapat di sini. Ibu memaparkan materi bagi kita tentang Kristus melawan budaya. Nah, jadi saya memberikan pengertian dan atau pandangan seseorang bahwa Kristus melawan budaya adalah pandangan bahwa iman Kristus berdiri secara radikal berseberangan dengan kebudayaan manusia. Nah, jadi anak-anak, Kristus melawan budaya itu adalah suatu pandangan bahwa iman Kristen berdiri secara radikal berseberangan dengan kebudayaan. Nah, jadi dalam pendekatan ini anak-anak, Kristus dipahami sebagai otoritas final yang menuntun pemisahan dari nilai, praktik, dan sistem dunia yang dianggap jahat, rusak, dan bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, itulah pendekatan Kristus melawan budaya ini. Bahwa Kristus itu tidak bertentangan dengan kebudayaan, saja harus adanya penyesuaian. Nah, jadi dalam materi yang telah Ibu sampaikan, saya memberikan kepada kita tentang seperti apakah ciri-ciri utama dalam Kristus melawan budaya ini. Nah, jadi ciri-ciri yang pertama yaitu dualisme tajam antara kerajaan Allah dan dunia. Jadi di sini dunia yang tercermin dalam kebiasaan, struktur sosial, politik, seni, dan nilai-nilai moral yang dipandang tercemar oleh dosa sehingga tidak dapat dipadukan dengan iman Kristen. Nah, itu adalah ciri-ciri yang pertama atau ciri-ciri yang utama anak-anak dalam Kristus melawan budaya ini. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu penolakan
terhadap integrasi. Jadi penolakan terhadap integrasi ini anak-anak, bahwa kebudayaan itu tidak disejajarkan dengan Kristus. Budaya tidak disejajarkan dengan Kristus. Nah, itu yang dimaksud dengan penolakan terhadap integrasi. Kebudayaan tidak bisa disejajarkan dengan Kristus, atau budaya itu tidak bisa disamakan dengan. Jadi ciri-ciri yang terakhir yaitu penekanan pada kesetiaan radikal dan kekudusan. Ciri-ciri yang ketiga adalah penekanan pada kesetiaan radikal dan kekudusan. Yang artinya umat dipanggil hidup secara berbeda dari bola dunia ini. Jadi kita sebagai umat Allah, kita sebagai pilihan Allah, jangan kita menyamakan diri kita dengan dunia ini. Kita bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan pernah kita menyejajarkan Allah itu dengan dunia. Jadi itulah materi hari ini, itulah ciri-ciri utama dalam Kristus melawan budaya ini. Jadi ibu tadi telah memaparkan beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah dualisme tajam antara kerajaan Allah dan dunia. Yang kedua, penolakan terhadap integrasi. Yang ketiga, penekanan pada kesetiaan radikal dan kekudusan. Nah, jadi anak-anak, kita harus mengetahui ciri-ciri utama dalam Kristus melawan budaya ini, sehingga nanti kita bisa mengetahui bahwa budaya tidak bisa disejajarkan dengan Kristus itu sendiri, atau budaya tidak boleh kita samakan dengan Allah. Jadi demikian saja materi yang bisa disampaikan. Semoga materi ini kalian boleh belajar di rumah, dan jangan hanya berpatokan dengan materi yang ibu berikan pada pagi hari ini, tetapi ada banyak melalui HP, melalui alat sosial media. Jadi alat teknologi, kalian bisa belajar bagaimana perkembangan Kristus ini melawan budaya. Jadi demikian saja dari ibu hari ini. Apakah ada pertanyaan? Iya, Bu. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Iya, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita akan menutup. Siapa yang berdoa? Oke, ini saja ya. Karena Susi tadi telah mengawali dan mengakhiri hari ini. Kita bisa dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar, terlebih-lebih hamba-Mu yang telah menyampaikan materi. Engkau telah memberikan kekuatan, anak-anak-Mu juga di tempat ini Engkau terus pakai mereka secara luar biasa, sehingga apapun materi yang hamba-Mu berikan, mereka boleh mengerti, sehingga mereka Tuhan tidak menyamakan Kristus dengan